Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Bu Ervina. Kami dari kelompok 11 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Komunikasi yang Efektif dalam Organisasi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Boleh di next. Untuk kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Amelia Kilian Venezi, teman saya Aulia Melinda Putri, dan juga Arnoldus Gian Peña. Next. Oke, untuk pembahasan yang pertama, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah perpindahan dan pemahaman kata. Jika informasi atau ide belum disampaikan, maka komunikasi belum dilakukan. Pembicara yang tidak didengar atau penulis yang materinya tidak terbaca belum dapat dikatakan berkomunikasi. Bagaimanapun, komunikasi harus melibatkan pemahaman makna agar komunikasi dapat berhasil. Makna harus disampaikan dan juga dipahami. Sebuah surat yang ditulis dalam bahasa Spanyol yang ditujukan kepada seseorang yang tidak bisa membaca bahasa Spanyol tidak dapat dianggap dikatakan sebagai komunikasi sampai surat tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa di mana orang tersebut bisa membaca dan juga memahaminya. Next. Untuk selanjutnya ada fungsi komunikasi. Apa itu fungsi dari komunikasi? Fungsi dari komunikasi meliputi mengendalikan perilaku karyawan, memotivasi karyawan, menyediakan pelepasan ekspresi emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial, serta menyediakan informasi. Selanjutnya, oke, berikut ada bagan atau proses-proses dari komunikasi itu sendiri. Sebelum komunikasi dapat dilakukan, suatu tujuan yang dinyatakan sebagai pesan yang akan disampaikan harus ada. Pesan ini lewat di antara sumber atau pengirim dan juga penerima. Pesan ini akan dikonversikan ke dalam bentuk simbolis yang dapat dikatakan atau disebut sebagai encoding dan melewati beberapa media atau saluran kepada penerima yang menerjemahkan kembali pesan pengirim yang dapat dikatakan sebagai decoding. Hasilnya adalah perpindahan makna dari satu orang ke orang lain. Dan perlu diketahui bahwa seluruh proses ini rentan terhadap gangguan yang dapat mengganggu pengiriman, penerimaan, atau umpan balik dari sebuah pesan. Next. Oke, untuk selanjutnya ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Komponen-komponen dalam berkomunikasi yaitu yang pertama ada pemberi pesan. Pemberi pesan adalah setiap orang yang terlibat dalam komunikasi karena memiliki informasi, gagasan, dan perasaan yang mereka bagikan kepada orang lain. Komunikasi tidak dapat berjalan satu arah, namun bersifat timbal balik antara pemberi pesan dan juga penerima pesan. Pemberi pesan dapat menjadi penerima pesan dan penerima pesan pun dapat menjadi pemberi pesan. Peran-peran ini dapat terjadi saat komunikasi sedang berlangsung. Pemberi pesan disebut dengan komunikator dan penerima pesan disebut sebagai komunikan. Yang kedua ada pesan. Pesan merupakan ide-ide dan perasaan yang dibagi antara pengirim dan penerima. Inti dari sebuah peristiwa komunikasi adalah pesan, suatu maksud atau gagasan yang ingin disampaikan. Yang ketiga ada umpan balik. Umpan balik merupakan respons yang diberikan oleh penerima dan pemberi pesan dalam sebuah peristiwa komunikasi. Dengan adanya umpan balik, para partisipan yang terlibat dalam peristiwa komunikasi dapat mengetahui bahwa gagasan atau perasaan mereka dapat diterima sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat ada gangguan. Gangguan adalah segala sesuatu yang mengganggu komunikasi, termasuk sikap dan emosi penerima dan juga pemberi pesan seperti stres, cemas, sikap-sikap negatif, dan juga motivasi rendah yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi gangguan. Gangguan ini sendiri dapat terjadi dalam 3 bentuk, yakni eksternal, internal, dan juga semantik. Gangguan eksternal datang dari lingkungan. Lingkungan yang berupa udara panas maupun dingin, kegaduhan, dan
suasana yang tidak menyenangkan lainnya. Untuk gangguan internal itu sendiri terjadi dalam pikiran penerima dan pemberi pesan. Jika pemberi dan penerima pesan tidak fokus pada pesan atau komunikasi yang sedang terjadi, maka pesan tidak dapat dimengerti atau disampaikan sebagaimana mestinya. Yang terakhir ada gangguan semantik. Gangguan semantik disebabkan oleh reaksi emosional para partisipan terhadap kata-kata yang digunakan. Untuk komponen yang kelima ada media. Media atau saluran adalah perantara yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan. Selanjutnya ada lingkungan atau setting. Setting atau lingkungan adalah lingkungan di mana komunikasi terjadi. Yang ketujuh ada keterbukaan. Artinya, tiap pihak bersedia membuka diri atau membagi informasi tentang dirinya yang biasanya dirahasiakan dan juga bersedia mendengarkan pesan dari lawan bicara secara terbuka dan merespon dengan jujur. Oke, yang selanjutnya ada sikap empati dan juga simpati. Yang ke-10 ada sikap positif, yang merupakan sikap yang mengacu pada kemampuan individu dalam menggunakan pesan yang positif. Yang ke-11 ada sikap mendukung, yang terdiri dari dukungan yang terucap maupun yang tidak terucap, seperti senyuman atau anggukan kepala. Yang ke-12 atau yang terakhir ada kesetaraan, yang merupakan komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk dibagi. Next. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan tanpa kata-kata. Jenis yang paling terkenal dari komunikasi nonverbal adalah bahasa tubuh dan intonasi verbal. Bahasa tubuh itu sendiri mengacu pada gerak tubuh seperti ekspresi wajah, dan gerak tubuh lainnya seperti mengerutkan kening, gerakan tangan, atau ekspresi wajah lainnya. Selanjutnya ada intonasi verbal. Intonasi verbal adalah penekanan yang diberikan seseorang terhadap kata-kata atau ungkapan dalam rangka mengekspresikan makna dari sebuah pesan. Boleh di next. Untuk selanjutnya ada komunikasi antar pribadi yang efektif. Komunikasi antar pribadi yang efektif terkadang tidak seefektif seperti yang seharusnya. Salah satu sebabnya adalah manajer yang menghadapi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu proses komunikasi antar pribadi. Mari kita lihat hambatan-hambatan seperti apa yang terjadi terhadap komunikasi yang efektif. Yang pertama ada penyaringan. Penyaringan adalah manipulasi informasi yang disengaja untuk membuat terlihat lebih baik untuk penerima. Berapa banyak penyaringan yang dilakukan cenderung menjadi fungsi dari sejumlah tingkatan hierarki dalam organisasi dan budaya organisasi. Lebih banyak tingkatan berarti lebih banyak kesempatan untuk penyaringan. Yang kedua ada emosi. Apa yang dirasakan penerima ketika ia menerima sebuah pesan akan mempengaruhi penafsirannya. Emosi yang ekstrim kemungkinan besar akan menghambat komunikasi yang efektif. Dalam hal ini, kita sering mengabaikan proses berpikir yang rasional dan juga objektif dan dapat menggantikan dengan penilaian emosional. Yang ketiga, ada emosi yang berlebih, yaitu ketika informasi melebihi kapasitas pengolahan seseorang. Para karyawan saat ini sering mengeluh mengenai informasi yang berlebih. Statistik lainnya menunjukkan bahwa para karyawan mengirim dan menerima rata-rata 112 email setiap hari. Dan jumlah pesan-pesan email yang dikirim di seluruh dunia sehari-harinya sungguh mengejutkan, yaitu berjumlah 183 miliar. Yang keempat adalah sikap defensif. Ketika seseorang merasa terancam, ia cenderung bereaksi dengan cara yang menghambat komunikasi efektif dan juga dapat mengurangi upaya untuk mencapai saling pengertian. Mereka menjadi defensif, menyerang orang lain secara verbal, membuat komentar sarkastik, menjadi terlalu menghakimi, atau mempertanyakan motif orang lain. Boleh di next?
Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu mengatasi hambatan dalam komunikasi. Yang pertama yaitu menggunakan umpan balik. Banyak permasalahan komunikasi dapat langsung dihubungkan dengan kesalahpahaman dan ketidakakuratan. Permasalahan ini tidak mungkin terjadi jika manajer mendapatkan umpan balik baik verbal maupun nonverbal. Seorang manajer dapat mengajukan pertanyaan mengenai sebuah pesan untuk menentukan apakah pesan itu dapat diterima dan dipahami sebagaimana yang dimaksud. Yang kedua yaitu menyederhanakan bahasa, mempertimbangkan kepada siapa pesan tersebut diarahkan dan menyesuaikan bahasa untuk individu-individu tersebut. Ingatlah bahwa komunikasi yang efektif dapat dicapai jika pesan dapat diterima dan dipahami. Boleh di next. Yang ketiga yaitu menyimak secara aktif, yang artinya menyimak untuk mendapatkan makna yang menyeluruh tanpa terlebih dahulu membuat penilaian atau interpretasi menurut konsentrasi total. Rata-rata orang biasanya berbicara sekitar 125 sampai 200 kata per menit. Namun, rata-rata penyimak dapat memahami sampai dengan 400 kata per menit. Perbedaan ini meninggalkan banyaknya waktu berpikir yang tidak terpakai dan memberikan peluang bagi pikiran untuk mengembara. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada bagian mengatasi hambatan dalam komunikasi. Bisa dilihat, penyimak yang aktif dapat menunjukkan rasa empati, menunjukkan minat dengan membuat kontak mata, menunjukkan persetujuan dengan anggukan kepala dan ekspresi wajah yang tepat, mengajukan pertanyaan, menghindari tindakan gerakan yang mengganggu, memparafrasekan apa yang telah dikatakan, dan yang terakhir yaitu menyela pembicaraan. Boleh di next. Selanjutnya yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi dapat menjadi suatu hal yang menarik, terutama di organisasi. Seperti yang kita lihat, komunikasi manajerial itu penting. Suatu pemahaman tentang komunikasi manajerial tidaklah mungkin tanpa melihat komunikasi organisasi. Komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi beberapa. Di antaranya yaitu yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal mengacu pada komunikasi yang berlangsung dalam aturan-aturan kerja organisasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, ketika seorang manajer meminta karyawannya untuk menyelesaikan sebuah tugas, itu adalah contoh komunikasi formal. Yang kedua yaitu komunikasi informal. Adalah komunikasi yang tidak didefinisikan dalam hierarki struktur organisasi. Ketika para karyawan saling berbincang di ruang makan siang, saat bertemu di lorong, atau saat mereka sedang berolahraga siang, menggunakan fasilitas kesehatan perusahaan. Itu adalah komunikasi informal. Para karyawan membentuk persahabatan dan saling berkomunikasi. Boleh di next. Slide selanjutnya yaitu aliran komunikasi. Aliran komunikasi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu aliran komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah atau downward communication yaitu setiap komunikasi yang mengalir dari seorang manajer kepada karyawan. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan informasi, arahan, atau koordinasi, dan mengevaluasi para karyawan ketika para manajer menetapkan persetujuan kepada para karyawannya. Mereka menggunakan komunikasi ke bawah, para manajer juga menggunakan komunikasi ke bawah ketika mereka memberikan deskripsi pekerjaan dan menginformasikan kebijakan-kebijakan. Slide selanjutnya yaitu aliran komunikasi ke atas. Aliran komunikasi ke atas atau upward communication adalah komunikasi yang mengalir dari para karyawan kepada para manajer. Hal tersebut membuat manajer menyadari apa yang dirasakan oleh para karyawan
terhadap pekerjaannya, terhadap rekan kerjanya, dan terhadap organisasi secara keseluruhan. Para manajer juga dapat mengandalkan komunikasi ke atas untuk ide-ide tentang bagaimana meningkatkan sesuatu. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada aliran komunikasi ke samping. Komunikasi yang terjadi antara para karyawan pada tingkatan organisasi yang sama disebut komunikasi samping atau lateral communication. Dalam lingkungan yang dinamis saat ini, komunikasi horizontal sering diperlukan untuk menghemat waktu dan memfasilitasi koordinasi. Tim lintas fungsional sebagai contoh sangat bergantung pada bentuk interaksi komunikasi ini. Selanjutnya ada aliran komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal atau diagonal communication adalah komunikasi yang melintasi wilayah kerja dan tingkat organisasi. Ketika seorang analisis kredit berkomunikasi secara langsung dengan manajer pemasaran regional tentang permasalahan pelanggan dan departemen yang berbeda dan tingkatan organisasi yang berbeda, itu adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal dapat bermanfaat karena efisiensinya dan kecepatannya. Boleh di next. Selanjutnya ada jaringan komunikasi organisasi. Aliran komunikasi organisasi secara vertikal dan horizontal dapat dikombinasikan ke dalam berbagai pola yang disebut jaringan communication atau communication network, mengilustrasikan 3 jaringan komunikasi yang umum. Yang pertama yaitu rantai atau pola komunikasi rantai. Pola komunikasi yang memiliki permasalahan yang sama dengan pola komunikasi lingkaran, pola komunikasi yang berantai dari pemimpin hingga penerima pesan atau anggota di akhiran. Pola komunikasi ini menjalar dari anggota satu ke anggota lainnya. Dalam pola komunikasi rantai, anggota terakhir yang menerima pesan dari pemimpin sering tidak menerima pesan yang akurat, sehingga pemimpin tidak mengetahui apakah pesan yang tersampaikan dapat dengan baik atau tidak. Hal ini karena tidak ada umpan balik yang disampaikan. Boleh di next. Yang kedua ada pola komunikasi roda atau well. Merupakan pola komunikasi yang dianggap terbaik dibandingkan dengan komunikasi lainnya. Fokus pada pola komunikasi roda ini ada pada seorang atau pemimpin. Apakah pemimpin tersebut dapat berhubungan dengan semua anggota kelompok dan tidak ada masalah komunikasi, waktu, dan feedback dari anggota kelompok. Yang terakhir, bintang atau star atau ke semua arah. Merupakan pola komunikasi yang tidak terpusat pada suatu orang pemimpin. Semua anggota saling berhubungan secara langsung satu sama lain, maupun tidak bersebelahan. Pola komunikasi bintang memberikan kepuasan kepada anggota lainnya dan paling cepat menyelesaikan tugas jika ada permasalahan. Boleh di next. Berikut adalah 3 jenis jaringan komunikasi organisasi yang umum dan kriteria dan keaktifannya. Bisa dilihat yang change, well atau roda, dan yang star. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, next. Terima kasih. Selentingan. Selentingan merupakan bagian penting dari setiap jaringan komunikasi dan layak untuk dipahami, bertindak sebagai mekanisme penyaringan dan umpan balik. Selentingan menunjukkan dengan tepat isu-isu yang membingungkan dan yang dianggap penting oleh karyawan. Lebih penting lagi dari sudut pandang manajerial, menganalisis apa yang terjadi pada selentingan itu dapat dilakukan informasi apa yang sedang disampaikan. Bagaimana informasi mengalir dan individu seperti apa yang menjadi kunci saluran komunikasi.
Baik, next. Teknologi informasi dan komunikasi. Dunia komunikasi tidak seperti dulu lagi, meskipun perubahan teknologi menjadi sumber penting dalam ketidakpastian lingkungan yang dihadapi organisasi. Perubahan teknologi ini juga yang memungkinkan para manajer untuk mengkoordinasikan usaha kerja para karyawan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Teknologi informasi atau TI sekarang hampir menyentuh setiap aspek dalam setiap bisnis perusahaan. Implikasinya terhadap cara manajer berkomunikasi akan membutuhkan pemikiran yang mendalam. Next. Kemudian bagaimana teknologi mempengaruhi komunikasi manajerial. Teknologi informasi atau TI secara radikal telah mengubah cara para anggota organisasi berkomunikasi. Sebagai contoh, TI secara signifikan meningkatkan kemampuan seseorang manajer untuk memantau kinerja individu dan kelompok, memungkinkan para karyawan memiliki informasi yang lebih lengkap untuk membuat keputusan yang lebih cepat, dan lebih banyak memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkolaborasi dan berbagi informasi. Selain itu, TI memungkinkan orang-orang dalam berorganisasi untuk dapat diakses sepenuhnya setiap saat, dimanapun mereka berada. Para karyawan tidak perlu berada di depan komputer mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam organisasi, karena dua orang pengembangan TI sangat penting, sangat signifikan untuk komunikasi manajerial adalah kapabilitas sistem jaringan dan nikabel. Baik, next. Kemudian ada dua pengaruh pada sistem jaringan dan sistem kapabilitas nikabel. Pengaruh pada sistem jaringan. Dalam organisasi sering terhubung. Para anggota organisasi dapat berkomunikasi satu sama lain dan memanfaatkan informasi. Entah ketika mereka sedang berada di lorong, melintasi kota, atau dalam perjalanan berkeliling dunia. Kemudian ada pengaruh kapabilitas nirkabel. Teknologi komunikasi nirkabel memiliki kemampuan untuk meningkatkan kerja para manajer dan karyawan, bahkan akses yang merupakan lokasi pengguna mendapatkan akses nikabel untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam organisasi. Baik, next. Minggu udah bilang Eva, kata Eva apa ya? Kemudian bagaimana teknologi informasi mempengaruhi organisasi. Komunikasi dan pertukaran informasi di antara anggota organisasi tidak lagi dibatasi oleh lokasi atau waktu. Usaha-usaha kerja kolaboratif di antara individu-individu dan kelompok yang tersebar luas, membagian informasi serta integrasi dari keputusan dan pekerjaan pada organisasi secara keseluruhan memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Oke, next. Baik, ini merupakan isu komunikasi dalam organisasi masa kini. Isu komunikasi organisasi masa kini menjadi seseorang komunikator yang efektif dalam organisasi saat ini berarti terhubung tidak hanya kepada para karyawan dan pelanggan, tetapi pada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders organisasi. Dalam bagian ini, ada beberapa isu terkait komunikasi yang penting untuk para manajer saat ini. Baik, next.
Baik, mengelola komunikasi dalam dunia internet. Internet mungkin disebut sebagai media sosial, tetapi tantangan komunikasi lain yang ditimbulkan oleh era internet, di mana kita hidup dan bekerja adalah kekurangannya interaksi pribadi. Bahkan ketika dua orang berkomunikasi langsung, pemahaman tidak selalu dapat dicapai. Namun, menjadi sangat menentang untuk mencapai pemahaman dan berkolaborasi dalam penyelesaian pekerjaan ketika komunikasi terjadi dalam lingkungan virtual. Sebagai tanggapan, beberapa perusahaan telah melarang email pada hari-hari tertentu karena ada risiko kehilangan data bisnis penting atau tanpa pemulihan. Next. Baik, mengelola sumber daya pengetahuan organisasi. Sebagai tambahan terhadap database informasi online untuk berbagi pengetahuan, organisasi dapat diciptakan komunitas praktik sebagai salah satu jenis kolaborasi internal. Namun pentingnya menjaga interaksi manusia yang kuat melalui komunikasi dengan menggunakan alat bantu utama seperti situs web interaktif, email, video conference agar komunitas seperti ini berhasil. Oke, next. Baik, peran komunikasi dalam layanan pelanggan. Sebuah organisasi dengan budaya pelayanan yang kuat telah mengetahui arti penting layanan pelanggan, mencari tahu apa kebutuhan mereka, terus memantau untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dengan memuaskan. Masing-masing kegiatan ini melibatkan komunikasi, baik tatap muka, melalui telepon, atau email, atau melalui saluran yang lainnya. Sebagai tambahan, komunikasi adalah bagian dari strategi layanan pelanggan spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi. Baik, next. Mendapatkan masukan karyawan. Baik, mendapatkan masukan karyawan di dalam lingkungan masa kini yang menentang perusahaan perlu mendapatkan masukan dari karyawan mereka. Ketika seorang karyawan memiliki ide tentang cara baru dalam melakukan sesuatu di masa kini, kita tidak bisa mengabaikannya. Informasi ini yang mungkin berharga karena ini merupakan suatu pandangan baik yang baru yang ditunjukkan untuk perkembangan yang baik bagi perusahaan. Baik, next. Baik, yang terakhir, berkomunikasi secara etis. Sangatlah penting di masa kini agar upaya komunikasi perusahaan itu bersifat etis, yaitu mencakup semua informasi yang relevan, benar, dan setiap konteks, dan tidak menipu dalam cara apapun. Di sisi lain, komunikasi yang tidak etis bisa saja menghilangkan informasi penting. Komunikasi yang tidak etis seringkali yang menyertakan komunikasi bisnis yang etis. Next slide. Baik, sekian isi presentasi atau informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jika masih ada pertanyaan yang belum dapat dipahami, teman-teman boleh dapat mengirimkan pertanyaan tersebut pada link komentar di bawah ya, teman-teman. Sebelumnya, terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman dan juga Bu Ervina.
Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.